السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في قلوبنا نور محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته وورثته أجمعين. Amma ba'du, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Syakur, yang jika Dia memberi, Dia tidak pernah minta dipuji. Segala puji baginya. Siapapun yang memujinya tidak akan mampu memenuhi keindahannya. Tidak lupa juga mari kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi yang terpuji di arasnya, di langitnya, bahkan di buminya. Tidaklah ia melewati bebatuan kecuali batu itu memanggilnya, menyalaminya dan mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah ada pohon yang dia lewati, lalui, kecuali pohon itu menunduk dan menyapanya Assalamu alayka ya Habiballah. Tiadalah hewan bertemu dengannya, kecuali hewan itu mengadukan semua kelelahannya. Maka apakah kita kalah dengan batu, dengan pohon, dengan semua hewan? Mereka tahu bahwa itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang katanya khalifah di muka bumi, makhluk yang katanya akalnya paling sempurna, disebut nama nabinya, nama kekasihnya, tapi tidak ada getaran di dalam kolbunya. Betapa keras, kesatnya hati ini. Inilah yang kita munajatkan kepada Allah. Kenapa hati ini ketemu Rasulullah pun belum pernah secara batiniah, apalagi secara zahiriah. Namun beruntung, kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku, dia mencari orang yang bertemu orang, yang bertemu orang, yang bertemu orang denganku. Tuba liman ra'ani, wa liman ra'a man ra'ani. Semoga kita termasuk mereka. Inilah tujuan utama haul, untuk menghubungkan diri kita dengan orang yang dia punya silsilah ilmu, kepada orang yang pernah bertemu dengan sosok-sosok yang terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut tuba, pohon rahmat yang Allah ciptakan di surganya. Siapa saja yang masuk ke dalamnya akan bertemu pohon tersebut. Jika kita lewati 100 tahun perjalanan baru selesai, baru sampai di ujungnya. Semoga kita semua yang hadir ini Allah takdirkan dalam ilmunya sebagai hamba yang dapat izin berjalan di bawah pohon tuba. Amin ya rabbal alamin. Para mursyid, para masyayikh, ini gak mungkin kita sebut satu persatu, banyak sekali. Mereka khusus datang dari Sumatera untuk merayakan atau mengadakan, memperingati haul Syekh Abdul Qadim yang dikenal dengan Syekh Mudo. Mudo itu muda, karena beliau sebelum umur 15 sudah dapat gelar Syekh dari gurunya, ulama yang lama di Mekah, namanya Syekh Abdul Rahman, seorang mukri yang bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Marzuqi, ahli qiraat di Mekah, dan juga Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini guru daripada Said Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin. Said Bakri Syata adalah guru daripada Syekh Mahfud Termasi. Syekh Mahfud Termasi punya kawan juga yang berguru dengan Bakri Syata, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Juga ada Syekhana Khalil Al-Bangkalani Al-Maduri. Mereka semua ini punya murid banyak di Indonesia, di Nusantara, di jiran sana juga. Dari mereka inilah di Jawa ada ulama-ulama pejuang Ahlus Sunnah. Salah satunya Syekh Masyayikhina Hadratus Syekh Hashim
Asy'ari qaddasallahu sirrahu. Begitu juga pendiri Muhammadiyah. Kalau tadi mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dulu namanya Muhammad Darwish. Darwish itu artinya orang yang sedang suluk kepada Allah. Karena beliau bertemu gurunya di Mekah, namanya diganti, diberikan nama baru, Ahmad Dahlan, mengambil berkah dari gurunya pemberi nama. Gurunya pemberi nama, namanya adalah Sayyid Ahmad Dahlan atau Ahmad Zaini Dahlan. Dari mereka ini di Sumatera juga muncul ulama-ulama yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, dan tariqat Sufi yang belakangan disebut tariqah Mu'tabarah. Ilmu-ilmu mereka itu dilanjutkan oleh Syekh Mudo Abdul Qadim. Beliau nama kecilnya Zainuddin. Saya baru dapat setelah buku ini selesai ditulis. Ini nggak pantas disebut buku, ya risalah kecil. Sebenarnya sudah ditasheh 2 kali, namun yang dicetak baru yang taseh sekali. Yang mentasih langsung Abu Yazul Asfi, ya. Ditulis secepat mungkin. Jadi insya Allah nanti kita cetak lagi yang sudah ditasihnya. Terima kasih kepada Bu Rina, Pak Ansori dan tim, ya, yang sudah nyetak semua. Syekh Mudo Abdul Qadim yang bernama Zainuddin, beliau kemudian berguru lagi kepada seorang syekh yang baru pulang dari Madinah. Kalau tadi gurunya ahli qiraah namanya Syekh Abdurrahman, ini juga namanya Syekh Abdurrahman. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Khalidi As-Sammani. Lama di Madinah. Berguru kepada seorang syekh pengamal kitab sholawat berjudul Dalailul Khairat. Pada dengar? Kalau di Pulau Jawa, ini Bu ya, kalau di Pulau Jawa, di pesantren di kayak di Purworejo, di Magelang, di sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Banten, di Jawa Barat, orang kalau mau mengamalkan dalail kitab sholawat itu puasa dulu atau sembari puasa. Tapi kalau di Sumatera Barat khususnya agak horor kitab itu sekarang. Kalau ada orang meninggal baru baca kitab dalail. Akhirnya anak-anak kecil takut megang kitab itu, takut bapaknya mati. Tapi dulu guru saya Al-Muqri, Abuya Syekh Dahnar baru meninggal. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik dari Syekh Muhammad Arsyad. Lalu Syekh Abdurrahman yang memberikan gelar kepada Syekh Abdul Qadim. Apa kata beliau? Dulu kami baca dalail kalau ada orang sunatan, kalau ada orang hajatan, ada orang merayakan sesuatu, kami baca dalail. Itu kabar yang beliau sampaikan. Namun sayang hari ini anak-anak muda di sana sudah nggak tahu, ya. Tapi ketika saya belajar di Pulau Jawa, kiai-kiai Jawa kemudian menyadarkan kita kembali betapa dahsyatnya kitab ini. Kitab ini dapat ijazah Syekh Abdurrahman di Madinah dari Syekh pemegang sanad kitab ini. Syekh Dalail namanya Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Beliau ini pemegang banyak thariqah. Barangkali kalau dihitung 40 thariqah mu'tabarah beliau pegang. Yang diturunkan kepada Syekh Abdurrahman thariqah Al-Muhammadiyah atau bernama As-Sammaniyah. Juga seorang Naqsyabandiyah, tapi yang diturunkan kepada beliau Sammaniyah. Beliau ini dapat dari Syekh namanya Syekh Abdul Ghani An-Naqsyabandi As-Sammani, dari Abid As-Sindi, dari Husain As-Sindi, dari pentaksis yang membaharui thariqah sufi di zamannya, ulama Madinah yang masyhur dengan nama Syekh Samman, atau yang disebut dalam kitab Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Beliau menyebut thariqahnya At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Namun karena hampir semua mursyid menyebut thariqahnya Al-Muhammadiyah, maka muridnya ngasih nama menyebutnya thariqah Syekh Saman. Ini berkembang di Betawi, makanya orang Betawi dulu ada namanya Ratib Saman, masih ada di beberapa tempat.
Ada juga di Palembang, saya masih dapat sanadnya. Ya. Ada juga di Palembang itu Abuya Syekh Zen Syukri. Ya, kalau nggak ada halangan tahun depan kita mau ke sana insya Allah. Ya, juga haul. Juga berkembang di daerah Banjar. Di Banjar Masya Allah sampai hari ini Thariqat Samaniyah, bahkan mujaddidnya, pembaharunya bernama Asy-Syaikh Al-Mujaddid Abah Guru Sukumpul, yang berkembang sampai ke beberapa wilayah di Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi pun masih ada. Ada namanya Samaniyah Khalwatiyah, ada Samaniyah Taj Yusuf Al-Makassari, bahkan sampai ke Ambon, sampai ke wilayah pesisir di Papua, bahkan sampai di Bima, ya, dan beberapa wilayah yang mungkin disebutkan satu persatu. Nah, belakangan thariqah ini disebut thariqah Al-Mu'tabarah. Apa arti Mu'tabarah? Thariqat yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini kita tidak sebutkan sanad ke Nabi? Cukup ke imamnya. Ya, cukup ke imamnya. Dari imamnya sudah ketahuan pasti nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang bukan Allah, supaya lebih berkah kajian kita, maka kita bedah doa yang paling disukai oleh Syekh Abdul Qadim. Ya. Saya lebih suka menyebut Syekh Abdul Qadim dan menyembunyikan lafaz mudo, karena beliau gelar itu gelar waktu kecil. Ya. Kalau Syekh itu sempurna, kalau mudo ya berarti masih muda toh. Maka ketika saya tulis kitab Istikharah, kita tulis tanpa lafaz mudo, tapi di dalam muqaddimah kita tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Syaziliyah, dan semua mursyid-mursyid, masyayikh, dan juga yang mendorong penyemangat kita semua, Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi, wabil khusus sahibul haul Syekh Abdul Qadim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Malikum din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 11, silakan dibuka ya. Ahabbul ad'iyah indahu. Dan ini sudah ada terjemahannya. Ini yang menerjemahkan tadi yang baca itu ya, Ustadz Faiz. Kalau di terjemahan halaman berapa ya? Halaman berapa di terjemahan? Ada yang lihat? Apa hilang? 27, oke. Allahumma sholli wa sallim. Oke, itu terjemahannya. Ini versi terjemahan Al-Faqir ya. Kalau itu terjemahan Ustadz Faiz, alhamdulillah beliau ngebut dalam waktu 2 jam beres terjemah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dalam bahasa Arab Allah. Ternyata al itu bukan bahasa Arab saja, tapi bahasa awalnya yang dipakai Sayyidina Adam menjadi akar dari bahasa Arab, akar jadi bahasa orang Yahudi sekarang, akar dari bahasa orang Suryania, Nabi Isa, itu namanya Aramaik. Al-Aramiyah. Bahasa apa? Al-Aramiyah. Mereka menyebut Allah itu dengan lafaz yang pendek. Il. Orang Arab gak ada baca el, bacanya il. Makanya Sayyidina Jibril, Mikail, malaikat apa lagi? Israfil. Paling gak mau nyebut nama ini ya. Israel.
Itu nama-nama. Malaikat itu ada yang namanya pakai il, ada yang pakai un, ada yang pakai an. Macam-macam nama-nama malaikat. Itu mereka punya fam-fam sendiri. Jadi mereka juga punya marga-marga. Marga il, itu marga-marga tinggi. Itu malaikat-malaikat iliyin. Malaikat-malaikat yang tugasnya, tugas-tugas kalau level negara, itu level menteri-menteri. Atau tentara-tentara jenderal-jenderal. Bintang 1, 2, 3, 4 itu mereka. Bintang 4-nya Sayyidina Jibril. Jadi namanya pakai il. Ada macam-macam. Ya. Ada nama yang belum kita dengar masyhur. Ya. Namun karena tidak semua nama malaikat diturunkan lewat Rasulullah namanya, maka kita pun terbatas pengetahuannya tentang nama-nama malaikat. Tapi dalam beberapa kitab disebut-sebut namanya. Ada Yahyail, ada yang pakai sin belakangnya, Kandias. Pernah dengar? Jadi ada malaikat yang berkhidmat membawa ayat dan menjaga orang yang baca ayat itu. Ayat kursi itu ada malaikatnya. Itu ayat kursi turun, puluhan ribu malaikat turun bawa dari Lauh Mahfuz dibawa ke sini. Berat itu. Makanya disebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." Quran ini kalau diturunkan ke gunung hancur, tapi diturunkan ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak hancur sama sekali. Beliau hanya begini, begitu. Ketika ada turun berkeringat juga bukan main. Di musim dingin, pernah umroh di musim dingin? Belum pernah, mungkin belum pernah umroh sama sekali. Berdoalah, ya. Berdoa aja, maka kapan dikabulnya terserah Allah, ya. Jangan tuntut Allah lah. Ya, Allah sudah tahu semua. Kita cukup bermanja-manja kepada Allah. Itu kata Sayyidatuna Aisyah. Sayyiduna Nabi SAW ketika turun wahyu Quran musim dingin, itu orang balut semua. Beliau berkeringat saking beratnya. Faham bagaimana kekuatan tubuh Nabi. Beliau lebih kuat daripada bukit gunung, lebih kuat dari bumi, lebih kuat dari langit. Lebih kuat tubuhnya. Bumi diturunkan ke lafaz Allah bergetar. Nabi Muhammad cuma gini, saik nafasnya, cuma begitu aja, ya. Pernah rep-repan nggak? Tahu rep-repan? Udah stres ya? Ini nyawa aku mau kemana? Itu bagi Nabi sedikit, nggak ada apa-apanya rep-repan. Ya. Ini buya-buya para kiai ini di samping saya, mursyid-mursyid. Beberapa murid dan beliau dulu waktu jadi murid, kalau zikir Allah satu masa kadang terasa berat, kadang hilang, kadang melayang. Kalau kita melayang beneran ya, melayang pikiran bener. Kalau beliau hilang, terasa nikmatnya. Tapi kenikmatan, kelezatan itu tidak bisa direncanakan. Inilah jawaban Imam Nu'taillah. Nikmatnya zikir warid itu datangnya suka-suka Allah yang ngasih, bukan suka-suka mursyid, bukan suka-suka murid. Kenapa diberinya sesekali tanpa direncanakan? Supaya si murid rajin mengetuk pintu Allah. Rajin, supaya si murid tidak menyembah rasa, tapi menyembah yang memberi rasa. Tidak menyembah khusyuk, tapi menyembah yang memberikan rasa khusyuk. Ya. Lafaz Allah ini lafaz yang sama antara tiga agama. Elohim, Allahumma. Sama nggak? Bukan cocok logi, Pak. Saya emang ngajarnya ilmu ini. Ya, di sini S2, S3, PKU, ya, kader ulama, alhamdulillah ada kelas di bawah. Kita juga ngajar salah satu yang berkaitan dengan ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu kritik, sanad dan sebagainya macamnya. Nah, jadi ini bukan cocok logi ya, emang dia cocok. Ya. Allahumma. Maka jangan heran beberapa orang klaim orang Islam itu plagiat agama kami. Agama kami yang nyebut nama Allah.
katanya begitu. Ini nggak ngerti sejarah dia, ilmu bahasa. Oke. Allahumma, coba baca. Allahumma, baca A itu dibuka. Allahumma, A. Allahum. Jadi ketika baca hum, dari dalam ini dihentakkan hum. Allahum. Merinding nggak? Kalau nggak merinding caranya belum benar. Coba lagi. Allahum. Allahum. Tuh. Rasa merinding-merindingnya. Iza dzukirallah, disebut nama Allah pasti bergetar. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Karena Quran di dalamnya ada nama Allah, maka merinding kulit orang yang takut kepadanya. Ya. Jadi belajar makhorijul huruf, cara melafazkan huruf, salah satu thariqah paling cepat merasakan kedahsyatan kalimat Allah. Ya. Ternyata yang baca sholawat mahasiswi saya juga, ya, mahasiswi S1 EIK, ya. Syukran lakunna. Ya. Allahumma ij'al. Nah, kalau disambung Allahumma ij'al. Ya Allah, ij'al berarti barangnya sudah ada. Kalau bukan Allahumma makhluk, ya Allah ciptakan, bukan. Allahumma ij'al. Ya Allah tempatkan, jadikan. Apa yang hendak dijadikan? Fi qalbi, di dalam kolbuku yang gelap. Benar gak kolbu kita gelap? Gelap karena duit, ya. Tapi yang hadir malam ini sudah terang, ya. Udah mulai terang nih, alhamdulillah. Ya. Pengen jabatan dan naik aja masih pusing. Karena semakin naik tambah pusing. Dulu orang mengira duit, saya kalau punya duit sekian saya mau berbagi. Pas duitnya segitu dia gak jadi berbagi. Masih ingat? Nah, yang sudah punya duit banyak, dulu mimpi mau berbagi nanti, maka jangan pernah nunggu berbagi ketika kaya. Orang yang pelit waktu miskin, waktu kayanya lebih pelit. Orang lagi miskinnya pelit, kayanya medit. Ya. Bakhil. Kalau bahasa Arabnya syahih, itu medit kalau bahasa kitanya. Jadi jangan nunggu kaya dulu buat berbagi. Berbagi aja, berbagi semampu kita toh, insya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah tempatkanlah, hidupkanlah, di dalam, bukan ala, bukan atas, di dalam. Berarti bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada, minyaknya sudah ada, bahan bakarnya sudah ada. Coba bayangkan lampu lama, lampu lentera. Kalau kita dulu belum ada listrik, namanya apa? Templok apa? Gitu deh ya. Antum bahasanya macam-macam soalnya. Kalau di kampung namanya apa, Bu ya? Cimporong. Aduh, namanya lebih keren lagi. Lebih aneh lagi. Cimporong. Ya, bukan ciampea ya. Apa? Pusuang. Aduh, saya pusing lagi istilahnya. Bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada, wadahnya sudah ada. Bahan bakarnya dulu dari minyak damar atau dari minyak apapun. Minyak tanah belakangan. Dulu sebelum ada minyak zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, enggak perlu diambil dari mana-mana. Dia sudah ada bahannya di dalam. Jadi kalau ingin menghidupkan kolbu, gak usah melirik kiri dan kanan. La syarqiyah wala gharbiyah. Minta kepada Allah, Allah selalu menatap ke dalam kolbu. Ketika orang berdoa, Allah maja'al fi qalbi nurah, ya Allah hidupkan cahaya di dalam kolbuku. Kira-kira cahaya apa? Allahu nurus samawati wal ard. Surat An-Nur ayat 35. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi. Lalu ada lafaz mathalu nurihi kamishkat. Perumpamaan daripada nurnya
Ini nur yang kedua. Kata Imam Qadhi Iyad, dinukil dari murid imamnya sahabat dalam tafsir yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hibrul ummah. Apa kata beliau? Nur athani, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika disebut, ya Allah, di dalam kolbuku gelap, tidak ada cahaya. Kolbu kita nggak perlu lampu seterang sehebat Istiqlal ini. Nur apa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan nur Muhammad di dalam kolbuku. Kalau nur Muhammad hidup di dalam kolbu, disebut namanya, kita akan rindu kepada yang punya nama. Maka tadi waktu mahal qiyam pasti terasa nikmat sekali, ya. Terasa rindu nggak tadi? Atau orang berdiri, kita berdiri, ya lumayan lah ya. Kenapa kita berdiri ketika ada baca mahal qiyam? Karena kita malu kepada pohon, malu kepada bebatuan, malu kepada hewan-hewan. Ketika Nabi lewat, mereka sambut. Maka kita menghadirkan nur itu dalam kolbu. Gak usah jauh-jauh, gak usah ngelirik kiri kanan, pandang di dalam diri. Nanti nurnya Allah terbitkan. Sebut saja namanya. Apa ciri-ciri nur setelah terbit? Gampang tersentuh disebut namanya. Kita belum bertemu secara fisik, tapi kita merindukannya. Aneh gak? Aneh ya? Kita jatuh cinta kepadanya, padahal kita tidak pernah bertemu beliau. Ya. Jadi nur di situ, nur siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad, nurullah. Makanya dalam Haikal Ma'arif kita baca Ahadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ada versi keduanya, Muhammad Nurullah. Itu. Jadi nur di situ yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya supaya nur itu hidup? Ini kita baca cepat. Pada pendengaranku nur, bukan telinga, pendengaran. Bedakan telinga dengan pendengaran. Orang punya telinga semua, tapi yang dapat pendengaran bercahaya disebut nama nabinya, dia merindukannya. Itu. Wa fi basari nuro, bukan di mata ini, tapi pada kekuatan yang Allah berikan pada mata ini. Bahwa dia melihat dengan keberkahan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya cuma cerita pengalaman, yang pengalaman saya cuma secuil dibandingkan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kata kawan, halu ente halu, haluin kali. Ya. Dia nggak bisa membedakan pengalaman ruhani dengan kasyaf ruhani. Beda halu dengan pengalaman. Kalau halu itu dibuat-buat, dihadir-hadirkan, dibayang-bayangin. Kalau ini nyata sekali terjadi pada orangnya. Imam Abul Abbas Al-Mursi, pengarang Hikam, Imam Syaziliyah di zamannya, kata beliau, jika aku memandang sesuatu dan tidak melihat nur Muhammad padanya, maka aku menilai diriku murtad. Kita berapa kali murtad menurut Imam Mursi? Imam Abul Abbas Al-Mursi menganggap orang yang begitu, kalau dirinya dia murtad, bagi muridnya enggak. Berat jadi wali ya. Berat jadi wali itu. Maka kita berdoa, meskipun kami enggak pantas jadi walimu ya Allah, minimal kami cinta kepada mereka ya Allah. Kan kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Datang orang kepada Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, Abu Darda orangnya. Nanti engkau masuk sorga, kalau beruntung kami masuk sorga, tapi engkau sungguh tinggi makommu, kami entah di mana. Nabi ngerti maksudnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Hadis Bukhari. Abu Darda, tenang. Kamu cinta siapa? Nanti engkau akan bersama dengannya. Jadi cinta pasangan dalam mencintai Nabi Muhammad. Cinta kawan dalam mencintai ajaran Nabi Muhammad.
cinta guru dalam mencintai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beliau halu nggak? Saya mau tanya, Imam Abul Abbasul Mursi nabi atau bukan nabi? Gurunya Ibnu Athaillah, pengarang hikam. Jika terjadi pada beliau, mungkinkah terjadi pada umat sekarang? Beliau bukan nabi, terjadi pada diri beliau. Sekarang kita bukan nabi, mungkin nggak terjadi pada kita? Mungkin, bahkan sekarang lebih mungkin. Karena masa sudah begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan semua makomat-makomat dulu pada umat ini, umat akhir zaman. Ya, ini doa selesai nanti kita baca, kita ijazahkan semua. Siapapun silakan diamalkan. Ya, nanti ada tambahan di situ yang mahal. Ya, bagian belakangnya itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an yasari nura. Ya Allah, tidak hanya di pandanganku, di pendengaranku nur, tapi pada kiriku, kananku, hadapanku, belakangku, atasku, bawahku. Yasar, kiri. Ya. Ini ketinggalan yaminnya nih ya. Kanan, depan, khalfi, belakang, fauqi, atas, tahti, bawah. Semuanya nur. Dulu Syekh Mudo Abdul Qadim berkalam ke murid-muridnya. Muridnya itu ada namanya Syekh Jian. Syekh Jian itu gelarnya Datuk Fatih. Muridnya ini beliau samping saya. Ya. Ada juga muridnya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik itu mertua dari yang duduk di samping saya ini. Beliau juga punya murid namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar punya murid Syekh Muhammad Surin. Syekh Muhammad Surin, ini beliau pelanjutnya. Syekh Abdul Qadim punya kawan namanya Syekh Muhammad Jamil. Dan juga muridnya Syekh Muhammad Ilyas. Pelanjutnya, ini beliau juga ada ternyata. Beliau pelanjut dari murid yang kelima atau berapa di situ, Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis punya murid namanya Syekh Hasan Basri yang mendidik saya waktu kecil. Beliau mengijazahkan beliau berdua, dan uniknya nama mereka bertiga ini sama. Siapa namanya tadi? Ingat ya? Riz, orang Padang tuh suka nama pakai R. Riz Wandi. Tapi panggilannya lain-lain. Ya Bu ya. Beliau Buya Wang. Rizwan Wang. Kalau ini masih sama, beliau juga sama, Buya Riz. Di belakang saya, yang pertama mendidik saya dan mengijazahin, mohon maaf Buya, di belakangnya, beliau Abuya Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Torikotnya satu aja, zikirnya lembut, Allah, Allah. Beliau ini pelanjut Syekh Ilyas, kawan daripada Syekh Abdul Qadim, kawannya. Ya, banyaklah ini buya-buya, ini anak beliau ya, cucu, alhamdulillah. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang yang ya masya Allah lah ya. Dan sampai hari ini beliau-beliau ini masih buka zawiyah atau surau, tempat suluk orang zikir 10 hari, 20 hari, 30 hari, bahkan 40 hari. Mau lebih juga boleh. Ya, benar Bu ya? Mau lebih juga boleh. Ya. Nah, Syekh Abdul Qadim berpesan kepada guru-guru beliau ini. Apa kata beliau? Jadikan langkahmu langkah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang salah faham. Dikira buat tulisan pakai kaki, melangkah lalu dibuat kaligrafi Muhammad pakai kaki. Sopan nggak? Nama ente ditulis pakai kaki, sopan nggak? Nama kita ditulis pakai kaki, sopan nggak? Tapi kemasukan, kesusupan bliss.
Maka dia taruh ya tempurung tuh di kakinya, satu kanan. Dia buka langkah yang disebut langkah silat. Mulailah gerak. Digerakkan, dia kira digerakkan Allah. Betul semuanya izin Allah, tapi yang ini Allah nggak ridho. Ini jalur gelap, jalur nar, jalur zulumat, bukan jalur nur. Dia melangkah, katanya ini gerak dari Allah, langkah Muhammad. Dia tulislah nama Muhammad dengan kakinya. Ini kesusupan iblis, berhasil iblis menghina Nabi Muhammad SAW. Bukan itu yang disebut langkah Nabi Muhammad. Ya, langkah Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajaran beliau? Ajaran beliau al-hilm, bersikap lembut, tidak cari lawan. Nabi Muhammad bahkan sudah dilawan pun beliau tidak kemudian membalas. Kalau kita masih mending, lu jual gua beli kan. Kalau di bahasa kami dulu, lawan tak dicari, bertemu pantang lari tak dielakkan. Nabi Muhammad gak begitu, ngikutin wahyu. Lawan tidak dicari, ketemu tunggu dulu kata Allah lawan atau tidak. Dan itu terbukti di perang di perjanjian Hudaybiyah. Nabi bawa senjata lengkap, kalau mau hancur itu kafir di Mekah, tapi beliau mundur. Sampai Sayyidina Umar bersuara keras, lalu kemudian beliau tobat 40 hari 40 malam. Begitu Rasulullah. Maka siapapun di sini yang hadir adalah pejuang-pejuang dakwah. Jangan bernafsu dalam dakwah. Bedakan ghairah, girah dengan nafsu syahwat. Kalau pakai nafsu, takbirnya nggak menggetarkan hati, tapi bikin jengkel. Tapi kalau dengan girah, takbirnya membuat kolbu tenang, penuh cinta kasih. Gerakan itu yang mau kita hidupkan. Ya, insya Allah. Ini doa yang inti setelah itu. Waja'alni nura. Ini doa dari Nabi. Jadikan aku ya Allah, hambamu yang hina ini ya Allah, izinkan aku ya Allah lebur dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menerjemahkannya begitu? Jika terbit bulan purnama, masih terlihatkah bintang-bintang? Hilang. Jika terbit pelita sang surya matahari, masih kelihatankah bulan? Gak kelihatan. Jika cahaya yang Allah hidupkan di dalam ini disertakan hadir saat nur purnama Nabi Muhammad hadir terbit, di saat sang surya Nabi Muhammad terbit, maka nur kita lebur dalam nurnya, cahaya kita lebur dalam cahayanya. Kenapa? Cahaya ini adalah pantulan dari cahayanya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama baginda Nabi Muhammad adalah Nur. Salah satu nama beliau adalah Nur, ya. Inilah yang disebut fana fi nuri Muhammad. Ini jarang dibahasakan orang. Biasanya cuma fana fi ismillah, fana fillah, fana fi zatillah, fi sifatillah. Tapi ada satu yang dilupakan, padahal ini doanya kita baca. Fana fi nuri Muhammad. Apa arti fana? Fana itu artinya lenyap, binasa. Lenyap, binasakan dirimu, matikan dirimu sebelum mati. Bagaimana mematikan diri sebelum mati? Kita simpan hawa nafsu, dahulukan kolbu, ikuti sang panglima kolbu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kolbunya bercahaya, ikut serta dengan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cahaya ini kalau sudah terbit mesti dirawat. Mobil atau tadi lentera, lampu, jika habis bahan bakarnya, kalau sekarang listrik habis pulsanya, kita apain? Kita isi ulang. Maka cara isi ulangnya ini yang mahal, ini yang ada setelah itu.
Maka menambahkan doa untuk menjelaskan kepada murid rahasia doa, itu salah satu sunnah para ulama-ulama awal seperti Sayyidina Ali, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, sampai kepada imam-imam kita yang hidup hari ini. Makanya Allahumma anta salam cuma 3 lafaz, sekarang menjadi sekian lafaz, karena ulama kita menambahkan supaya ada keberkahan. Di sini ada tambahan dari beliau, Allahumma nawwir qalbi bidzikri la ilaha illallah. Ya. Apa tadi lampu? Apa tuh yang ditarik itu? Vung itu. Apa yang gede lentera itu? Apa namanya? Temporong tadi. Cempor. Setrong apa? Itu kalau kita mau ngidupin, kita pompa dulu nggak? Pompa dulu. Mompa kolbu, lafaznya la ilaha illallah. Ya. Kenapa kemudian ada titik-titik jalan zikir? Diambil dari ubun-ubun, kalau di Syaziliyah dari ujung kaki. Ya. Diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, dibawa ke bahu kanan, dihunjam illallah, supaya dipompa. Ketika dipompa maka cahayanya terang benderang. Maka lihatlah tadi si lentera, si lampu awal kita genjot begitu, cahayanya luar biasa. Itulah sebabnya ketika mata memandang pertama kepada cahaya, mata kita silau, pingsanlah si murid atau hilang kesadarannya sesaat, disebut karam atau fana. Ya, pasti ada di antara kita lagi zikir tiba-tiba hilang kesadaran. Itu bukan setan, itu karena cahaya terbit begitu, mata kita silau, mata kita silau. Ya, itu rahasia sebenarnya yang terjadi, karena cahaya di sini lebih kencang dari cahaya matahari. Cahaya matahari paling silaunya di sini, tapi cahaya di dalam kolbu ini dia bisa membuat kehilangan kesadaran sesaat. Tapi kalau cahayanya nambah terus, nah itu namanya wali majzub. Wali majzub itu setiap detik per detik bertambah terus. Makanya mereka nggak sempat kembali kesadarannya ke bumi. Disebut wali majzub, ketarik terus oleh cahaya itu. Ya, di Pulau Jawa, di Madura pun saya ketemu. Kemarin baru meninggal ada seorang Habib di Banjar, ya, baru meninggal. Habib Rafiq seingat saya namanya. Itu baru meninggal juga. Itu wali-wali majzub, cahaya di kolbunya terus. Ya. Jadi jangan sering-sering minta cahaya yang kencang itu. Ya, ntar nggak balik-balik dikira gila sama orang. Bukan, itu bukan gila. Justru dia di atas kecerdasan orang biasa. Karena nur tadi 70.000 tabirnya, lapisannya. Di dalam satu nur ada lagi 70.000. Di dalam satu nur 70.000 lagi. Nggak ada ujungnya. Kadang-kadang orang mengira baru dapat, wah saya sudah jadi wali nih. Ya. Wali apaan? Wali murid, wali nikah. Antum paling cepat kalau bahas begituan ya. Jadi nawwir qalbi, ya Allah, kalau bahasa bebasnya, pompalah kolbuku dengan kalimah la ilaha illallah. Kenapa ahli zikir baca ini, ahli thariqah baca ini berefek, tapi orang awam mohon maaf baca ini nggak ada efek? Karena tidak tahu cara teknik mompanya. Ini ayah saya jago mompa itu, yang paling pojok pakai batik. Itu dulu kita juga mau mompa nggak hidup-hidup, tapi giliran mompa 3 kali beres. Nah, itu hebatnya mursyid. Mursyid dapat izin daripada gurunya, gurunya dari gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka mompa kolbu murid, langsung terbit cahaya di kolbunya dengan izin Allah dan syafaat Rasulullah. Siapa yang merasakan itu? Dia telah merasakan syafaat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Nabi berdoa, doa kita sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrik. Yang doa ini siapa? Nabi Muhammad.
Ya Allah, bantulah aku. Ngapain? Menyebut namamu. Yang ngajarin doa ini maksudnya lagi ngasih kita syafaat. Siapapun yang di kolbunya Allah izinkan disebut nama Allah, berarti dapat syafaat doa Rasulullah. Jadi syafaat itu sudah dimulai semenjak di dunia. Semenjak di dunia. Jangan hanya urusan dunia minta syafaat, urusan bisnis minta datang ke kiai, datang ke mursyid. Saya nggak minat sama yang begituan. Walaupun dia bawa sekian kotak tuh ya. Apa tuh sekian kotaknya? Dolar. Nggak minat kita. Kita minat dia bawa kolbu. Belakangan baru kotaknya dibawa, nggak apa-apa. Kolbunya dibawa. Kolbunya dibawa. Ngaji. Karena torikoh, guru-guru kita ngaji. Torikoh pertama itu ngaji dulu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh kita terjemah. Wahyu pertama, torikoh pertama itu Iqra, ngaji. Coba yang dibaca apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu, penciptamu? Allah. Maka yang dibaca nama Allah. Nah, masuk ke doa yang kedua. Waqshif sirri. Ya Allah, sirku. Sir ini tempat Allah menyimpan namanya, sifatnya, nama-nama tentang Allah, penjelasan tentang sifat-sifat Allah itu disimpannya dalam sir. Boleh kita sebut kayak library, maktabah, perpustakaan. Bahkan sir ini boleh kita artikan dengan apa? Tempat Allah menyimpan rahasia-rahasia. Itu sir. Kita kalau nyimpan rahasia di tempat terdepan, di halaman rumah, atau di kolam kamar, di kamar lagi, terus dikasih tembok. Kalau pakai ada box kan, ada box khusus tuh. Itu ditempel ke tembok, Pak. Biar nggak bisa dibawa orang kemana-mana. Sir ini Allah tempelkan kepada ruh. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara Allah mengaitkannya. Muqayyad. Apa kata beliau? Waqshif sirri. Ya Allah, sirku, tempat engkau menyimpan pengetahuan tentangmu, sedang tertutup ya Allah. Maka tolong dibuka. Berarti kita minta bukanya ke guru atau ke Allah? Ke Allah, tapi berkah ajaran guru. Maha guru siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa membuka sir berkah jasa guru, dan sang maha guru adalah baginda Rasulullah, wajib berselawat dan mendoakan guru dan menyenangkan hati mereka jika mereka masih hidup. Wajib. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut berterima kasih kepada Allah, bersyukur sampai kita berterima kasih kepada makhluk. Dan makhluk yang paling berhak pertama kali kita berterima kasih adalah orang tua dan guru, yaitu Rasulullah SAW. Orang tua ruhani Rasulullah, guru rohani Rasulullah, baru orang tua fisik, baru guru-guru kita. Ya. Oleh karena itu di sini diulang Allah, Allah, Allah. Ya. Coba baca sama-sama. Waqshif sirri. Ayo. Waqshif sirri bidzikri Allah, 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 Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, orang yang rajin memupuk kolbunya, sirnya dengan baca Allah, 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 maka bahan bakar sang nur tadi tidak akan pernah putus habis. Mungkin sumbunya rusak, Allah ganti. Mungkin wadahnya rusak, Allah akan perbaiki dan sempurnakan. Sering sebut Allah, Allah. Siapa yang di kolbunya ada nama Allah, Allah, itu kolbunya langsung dipandang oleh Allah. Jadi Allah itu cuma pandang kolbu yang ada namanya, sama nama nabinya. Nggak ada lagi.
Orang-orang yang di kolbunya tidak ada nama tersebut, itu orang-orangan, Pak. Yang ngomong Rasulullah. Apa kata beliau? Mohon maaf ya. Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Ini hadis sahih Bukhari. Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah di dalam kolbunya dan orang yang tidak menyebut nama Allah, seperti orang yang hidup itu yang zikir, dan orang yang tidak menyebut namanya itu mati, bangkai jalan. Ini bahasa terjemahan kasarnya begitu. Kalau terjemahan halusnya, perumpamaan orang yang zikir itu orang yang spiritnya hidup. Kalau nggak zikir, spiritnya nggak hidup. Itu bahasa halus, Pak. Mau bahasa yang mana antum? Mau sirnya hidup, kolbunya hidup? Mau. Maka ambil ilmu ini dari ahlinya. Ya, ambil dari ahlinya. Sering dengar nama Allah, kenapa tidak ada efeknya? Karena tidak tahu cara menyebutnya, tidak tahu cara menyuapinya. Maka mesti kita menyuapi kolbu. Nggak sanggup sendiri, minta tolong kepada guru. Jadi mohon maaf nih, walaupun di sini sudah gede-gede, udah bisa makan sendiri. Dulu waktu makan dia bantuin ibu nggak? Waktu umur 1 tahun, 2 tahun, ya dibantuin. Kalau lupa, umur 3 tahun masih lupa, dianterin, diingetin. Itulah guru, ngingetin murid yang mau diingetin. Ada juga yang nggak mau diingetin, tersinggungan. Saya zikir mulu kok diingetin. Ada juga yang begitu. Jangan zikir riya, tersinggung dia. Saya ini ikhlas kok, bilang nggak ikhlas. Kalau udah begitu, sulit didik dia. Udah ngerasa gede sebelum masanya. Udah ngerasa mateng sebelum dia mateng. Ini yang berbahaya, ya. Dan itu terjadi banyak, ya. Beliau-beliau ini sudah makan garamnya udah bertahun-tahun. Murid awalnya, masya Allah, lama-lama nyerang beliau, ngata-ngatain gurunya, ya Bu ya. Ini kayaknya wajah-wajah yang pernah dikata-katain muridnya. Ya. Wajah-wajah yang ketemu dipuji-puji, cium tangan, belakang, apa itu makomnya. Murid bisa jadi juri. Datang ke mursyid ini bilang, makomnya segini nih. Datang sini, ini orang mursyid makomnya lebih tinggi dari mursyid yang itu. Datang ke mursyid fulan, apa kata dia? Si anu itu nggak keramat, nggak kasyaf. Masa dia nggak tahu nama saya? Sejak kapan standar mursyid tahu nama ente? Ya? Ada nggak standar mursyid tahu nama kita? Rasulullah aja ketemu orang nanya, kamu siapa? Nanya Rasulullah. Kalau nama rohani Rasulullah tahu, kalau nama fisik kan Rasulullah nggak tahu semua. Ya. Washrah ruhi bidzikri hu Allah, ya. Ya Allah, lapangkan ruhku. Nah, ruh ini ternyata terpenjara kalau tidak masuk nur tauhid. Nur tauhid simbolnya huwallah. Huwallah. Coba Allah dibaca. Allah. Belakangnya dibacanya apa? Allahu. Baca ayat kursi depannya. Allahu la ilaha illa hu. Benar gak? Maka hu itu nama Allah. Zikir dengan lafaz hu itu lanjutan dari zikir Allah. Zikir dengan lafaz Allah itu adalah puncak zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah adalah puncak semua zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir paling puncak la ilaha illallah. Di dalam puncak itu ada lapisan-lapisan inti. Inti pertamanya Allah, Allah. Inti keduanya hu. Ada lagi inti di dalamnya yang tidak boleh dibuka di majelis ini. Ya, yang tidak semua mursyid juga diberi, apalagi cuma murid. Ya, inilah yang dikalamkan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ilmu ma'rifat ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad kekasihku,
Ar-ruh itu urusanku, suka-sukaku. Aku mau bagi, aku bagi. Enggak aku bagi yang aku simpan. Kepada siapa rahasia disimpan? Kepada orang ember atau kepada orang yang bisa jaga rahasia? Maka orang-orang yang bisa jaga rahasia Allah akan dititipkan, diilhamkan di dalam ruhnya nama yang menjadi inti lafaz hu. Karena di dalam hu itu ada lagi lafaz, di dalamnya ada lagi huruf, di dalam huruf itu ada lagi huruf. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah lah yang maha tahu, maka dia hanya berikan kepada kekasih sang pemegang rahasia. Mungkinkah kita sebarkan ceritakan rahasia ke orang yang suka cerita? Ya mungkin, nih ngomong nih, ini rahasia nih ya, jangan ceritain ke orang nih ya. Ntar datang lagi, ini rahasia nih ya, jangan cerita. Itu mah bukan rahasia bro. Ya. Rahasia itu kokoh-kokoh. Oleh karenanya, kalau belum lolos dalam zikir la ilaha illallah, belum bisa masuk ke zikir di atasnya, ke dalamnya. Karena la ilaha illallah itu hisni, bentengnya Allah. Maka semua mursyid kita ini khatam zikir 70.000 la ilallah kali 7 tuh gimana? Dan seumur hidup mereka ulang 70.000 kali 7. Udah pernah zikir begitu belum? Pasti protes. Apa ini? Kok zikir